Halo Scholastica, good morning. You are lucky to be chosen as our learning leader in our praying. Scholastica pimpin doa dulu ya, sebelum kita mulai. Halo Scholastica. Oke, pimpin doa dulu ya. Halo, apakah Scholastica bisa mendengar? Bisa? Halo? Bisa? Halo? Aktifkan speakernya dulu Scholastica. Halo? Hilang ya? Halo? Halo Scholastica. Halo Pak. Ya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Oke. Bapak minta kesediaannya pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai bincang-bincang kita. Pimpin doa ya. Bapak Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Serimpin dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kepadamu, menandai segala berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami. Sekarang ya Bapa, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Sudilah engkau memberkati kami, agar kami bisa memahami apa yang akan Bapak Guru kami berikan kepada kami. Ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you. Ya, terima kasih Scholastica. Yes, great time to meet you. This is the first time I will teach you during this semester. Although we have met almost more than 2 years ago ya. Kita pernah bertemu 2 tahun yang lalu di PPDB. Wajahnya masih banyak yang saya kenali. Cuma nama Bapak tidak kenal. Ya, tapi walaupun kita belajar secara virtual, bukan berarti kita tidak saling mengenal. Oh? Ya, nanti akan Bapak tanya satu-satu. Nah, hari ini belum ada materi. I just want to know your condition. How about your preparation to learn during a virtual classroom? Atau bagaimana persiapan kalian untuk belajar online? Ya, mudah-mudahan semangatnya still stay with the traditional classroom, sama dengan di kelas tradisional, kelas pada umumnya. Kalau kita kelas semangatnya tetap sama. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya itu kan ada beberapa hal yang Bapak perlu sampaikan ya. Yang harus anak-anak tahu bahwa walaupun kita belajar kelas di dunia maya atau kelas virtual, itu bukan berarti bahwa kita tidak bertemu ya. Tapi nanti akan Bapak dengar satu persatu bagaimana tanggapan kalian nantinya tentang proses pembelajaran kita nanti. Kita mulai dari Bapak mulai dari dengan aturan-aturan dulu. Yang pertama, namanya kita belajar di kelas virtual, maka syarat pertama harus pakai baju seragam sekolah. So, you must use your school uniform. Exceptional pengecualian. If I ask you to join my class in the afternoon or in the evening, kecuali kalau Bapak minta sore hari atau malam, itu silahkan pakai pakaian bebas, yang penting rapi. Tapi jangan sampai pakai long dress, daster.
ya, jangan pakai daster saat belajar. Yang sopan lah, yang rap ya. Oke, itu yang pertama. Second, yang kedua, use your original name based on your presence list. Pakai nama sesuai daftar hadir. Ya, sejauh ini ya bolehlah. Usahakan pakai nama sesuai daftar hadir ya, karena Bapak kan mau cek absen juga. Selain nanti ada link daftar hadir ya Bapak kirimkan. Nah, mengapa ini penting? Dua hal ini penting anak-anak. Ini adalah bagian dari pembelajaran karakter yang tidak perlu Bapak ajarkan, toh? Pembiasaan. Jadi walaupun kita di kelas tatap maya, dunia maya, itu karakter tetap Bapak nilai. Salah satunya cara pengetikan nama. Berikut, apakah menggunakan pakaian seragam sekolah waktu jam pelajaran sekolah, kecuali di luar jam 2, itu pakaiannya bebas. Berikut, bagaimana cara Bapak lagi menilai kalian, sikap kalian, karakter kalian selama kita di kelas virtual? Cara kalian membalas pesan WA di grup yang sudah kalian buat. Itu kentara sekali, sudah bisa Bapak tebak, ini perilakunya seperti apa. Cara menjawab kalimat saja di grup WA itu sudah ketahuan bagaimana sikap, bagaimana karakter kalian. Ya, misalnya Bapak mengirimkan, selamat pagi anak-anakku. Bapak sudah bisa itu beberapa orang yang membalas. Oh. Nah, itu adalah bagian dari karakter. Yang simpel saja. Tidak perlu ditunjukkan bahwa saya mau berbuat amal, saya mengumpulkan pakaian bekas saya untuk disumbang ke Mas Samba yang ujung-ujungnya dibuang di sana. Bukan seperti itu yang dibutuhkan. Tapi dalam hal-hal sederhana. Oke. Itu. Berikut. How many? We are 17 ya. Jadi Bapak tidak paksa ya. Mau gabung atau tidak, Bapak tidak paksa, tapi sebaiknya gabung. Ya. Kalaupun tidak gabung, misalnya ada kendala jaringan, atau memang tidak punya handphone, bolehlah nebeng ke temannya nanti. Bapak siapkan nanti link YouTube untuk ikut di kelas secara asinkronus. Jadi kelas secara tidak langsung. Sekarang ini namanya kita virtual classroom sinkronus, live. Ya. Tapi Bapak pagi ini tidak live di YouTube dulu, nanti di pembelajaran normal. Tapi nantinya tidak sempat ikut, mungkin karena apakah lambat bangun dan sebagainya. Bapak nanti siapkan link YouTube, mereka akan ikuti pembicaraan kita hari ini. Oke, well, I will ask you one by one. Bapak tanya satu persatu dulu ya. Tentang pengalamannya selama PJJ. Begin from Sabrina Rahma Dani. Dan apa yang Bapak tanyakan, so you must tell me honestly. Katakanlah sejujurnya. Toh, kata lagu, katakanlah sejujurnya. Toh? Oke, mulai dari Sabrina. So, share your experience during learn from home. Sejak bulan Maret sampai sekarang. Apa-apa pengalamannya, Sabrina? Silakan. Apakah ada yang tidak menyenangkan atau ada yang menyenangkan? Silakan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, jadi menurut saya pengalaman saya selama belajar BDR dari bulan 3 sampai sekarang itu ada beberapa kendala seperti kalau misalnya lagi jaringannya lagi tidak bagus toh Pak, mungkin agak susah Ki untuk kerjakan tugas atau kalau misalnya kayak ada Zoom begini toh Pak, agak susah Ki untuk join kalau misalnya ada Ki di daerah yang terpencil. Terus biasa kalau untuk mengirim tugas toh Pak, kalau misalnya di dalam grup Ki dikirim tugas, satu Ki mengirim tapi semuanya yang nyontek Pak. Mungkin tuh di situ kayak kita kerja tapi yang lain ikut nyontek Pak. Terus sampai situ saja Pak. Oke, adakah hal-hal pengalaman apa? Ini kan dari baru sisi disadvantage-nya ya. Sekarang Bapak mau tahu apakah ada manfaat yang didapat? Salah satu manfaatnya apa tadi? Manfaatnya enggak apa tadi? Ya, santai saja. Oke, nanti pikir-pikir lagi ya. Oke, thank you. Iya, Pak. Rahmadani. Iya, Pak. Ya, informasi yang menarik.
dapat Begini, ini sudah ada jaringan terkendala karena misalnya tinggal di di WTS, wilayah tanpa sinyal, atau kualitas jaringannya memang buruk. Bahkan di Makale pun kualitas jaringan itu buruk. Misalnya di SMA 1 itu kualitas jaringannya buruk di SMA 1. Berikut, mengenai kendala jaringan untuk ikut pembelajaran, maka Bapak akali. Kita pakai 3-in-1 plus 1. Nah, apa itu 3-in-1 plus 1? Yang pertama kita pakai grup WA sebagai sarana komunikasi, sekaligus sebagai sarana kalian nanti konsultasi jika terkendala jaringan. Yang kedua, kelas utama itu kita pakai Zoom. Berikut yang ketiga, YouTube. Nah, bagi yang terkendala jaringan dan merasa ketinggalan informasi, itu bisa mengikuti kelas yang Bapak siapkan, yang saya sampaikan secara asinkronus, lewat YouTube. Nanti Bapak kirimkan linknya, jadi bisa diikuti sore hari, bisa diikuti malam hari, dan bisa diputar berulang-ulang. Itu istimewanya di sinkronis. Kalian pun yang ikut sekarang, jika ada yang kurang jelas, silahkan ikut kembali di kelas YouTube. Boleh tinggalkan komentar di sana, apakah hadir Pak, itu bisa saya akan menilai Pak itu. Jadi Bapak itu simple saja. Kalian tidak hadir sekarang karena kendala jaringan, silahkan nanti ikut di kelas asinkronus di YouTube. Nanti Bapak siapkan, kalian bisa akses. Dan seterusnya, konten-konten pelajaran pun dari Bapak akan Bapak siapkan di sana. Supaya nanti tetap ada interaksi kita. Memang kendala selama ini kan banyak yang kemarin yang mengatakan dari kelas lain. Kita tidak pernah ada interaksi, guru tidak pernah menjelaskan. Nah, di situ Bapak berpikir, kita buatlah 3-in-1 plus 1 kelas. Apa itu plus satunya adalah SMS. Silahkan pakai SMS untuk konsultasi, apa boleh buat. Bapak juga layani, itu bagian dari PJJ. Kalau memang tidak bisa sama sekali, kalau perlu Bapak kunjungi ke rumahnya. Yang penting bisa belajar. Oke, itu kendala jaringan ya. Jadi kendala jaringan itu nanti Bapak siapkan di YouTube. Kapan ada waktu atau kebetulan ada datanya atau masuk kota, jalan-jalan, silahkan diakses. Ya, atau mau nebeng ke temannya kirimkan paket data, tapi biasanya mahal kalau kirim paket data. Berikut, kirim tugas. Ini saya punya teknik sendiri. Sebenarnya banyak platform. Mungkin di beberapa pelajaran sudah ada yang akses ruang guru, tapi Bapak tidak pakai. Bapak memilih independen dengan cara Bapak sendiri. Ada yang bisa dipakai selain ruang guru, ada Twitter, Bapak punya rumah belajar, Bapak juga punya Office 365. Tapi semuanya Bapak tunda dulu. Mungkin nanti kita pakai Office 365 atau mungkin Google Classroom untuk penugasan supaya dia mandiri dan responsibel. Tapi mengenai tugas yang dikirim di WA, itu Bapak tidak menyarankan kalian mengirim di grup, tapi japri Bapak. Selebihnya Bapak kirimkan alamat email, kirim di email Bapak, itu jauh lebih bagus. Kemudian pakai Google Form. Biasanya di setiap pertemuan di kelas virtual kita, itu akan ada form yang Bapak kirimkan, entah itu yang live atau nanti yang tunda, itu silahkan diisi. Dan itu sudah mulai berlangsung pilihan. Nah, hari ini, sejak detik pertama saja tadi, itu penilaian sudah mulai jalan dari saya. Mulai dari sikap, kemampuan kalian menjawab pertanyaan saja itu, walaupun simpel saja, tinggal di mana, apa kabar, itu bagian dari penilaian. Jadi bukan cuma dinilai apa bahasa Inggrisnya batu, bukan itu. Banyak hal yang Bapak nilai, yang Bapak bisa berikan assessment ke kalian. Oke, jadi memang Bapak menolak kirim tugas di grup. Karena apa? Ada yang cari gampangnya. Tapi Bapak punya teknik sendiri nanti, bagaimana supaya kalian tidak bisa menyontek, walaupun itu soalnya mudah. Oke, thank you Rahmadani. Sekarang kita pindah ke Skolastika untuk berbagi pengalaman. Silakan. Sampaikan sejujur-jujurnya, Bapak coba pecahkan masalah yang ada nanti. Suaranya Skolastika, halo. Suara. Suaranya, enggak ada suaranya kok. Suaranya Skolastika. Halo, Ya, silakan.
Selamat pagi Pak Guru serta teman-teman. Selamat pagi. Ya, bagus. Pengalaman saya selama BDR di rumah kayak stabil, maksudnya kayak bagaimana ya Pak? Kayak tidak ada juga jaringan di rumah, susah. Kayak harus bikin dulu cari jaringan baru bisa ikut. Tidak ada jaringan, apalagi? Itu Ji Pak. Oh, cuma itu. Kalau tugas-tugas tidak ada masalah? Tidak ada Ji Pak. Oke lah, bagus. Ini berarti pasrah ini, biar dikasih setumpuk sampai 1000 nomor, ini tidak masalah. Ngomong-ngomong, Ajinomoto itu harganya berapa ya satu saset? Pergi ada. Ini Skolastika tinggal di mana? Di Batu Papan Pak. Batu Papan, wah dekat-dekat Makale dong. Mungkin jaringannya memang sulit karena terjepit di antara batu dan papan. Tapi di dalam-dalamnya lagi kayak. Oh iya, oke. Terima kasih informasinya. Kalau Rahmadani tadi tinggal di mana? Di Tokaluku, Pak, dekat sekolah. Ah, berarti tidak ada masalah ini. Jangan-jangan bisa nebeng wifi di sekolah. Tidak, Pak, wifi sendiri, nak. Oke, well done ya. Jadi upayakan jangan mengeluh ya. Pemerintah pun tahu kondisi jaringan, tapi jangan mengeluh. Nanti kita cari solusinya. Artinya tidak ada yang Bapak harus katakan, hari ini selesai jam 8:30 kumpul tugas. Bapak tidak seperti itu. Nanti kita bahas itu ya. Oke, thank you. Next, Devi. Hai Devi, how are you? Selamat pagi, Pak. Pagi. Dan teman-teman. Pagi. Ya. Kendala saya belajar dari rumah tuh. Biasa tidak dimengerti pelajaran yang nak kasih ke Pak Guru atau Bu Guru karena tidak ada jelaskan Pak. Oke. Baru langsung ada biasa tugasnya. Langsung dikumpul jam segini. Jadi tidak dimengerti, Pak. Oke. Ada lagi? Sama yang tadi yang jaringan juga. Oke. Langsung kumpul. Oke. Saya jawab dulu dari Devi. Ya, memang ini sudah mulai muncul ya. Untuk mengakali bahwa tidak ada penjelasan, maka Bapak nanti punya strategi. Mudah-mudahan kalian bisa menjalaninya dengan baik. Jadi Bapak akan menjelaskan setiap materi sebelum kita gabung di kelas. Bapak akan mengirimkan video. Paling sederhana sekali Bapak kirimkan podcast rekaman suara. Tapi kan nanti itu kalian merasa tidak nyaman. Bapak akan merekam penjelasan seperti ini. Dan sehari sebelum pelajaran, Bapak kirimkan linknya, kalian pelajari dulu materinya. Setelah itu, pembelajaran kita keesokan harinya, Bapak akan tanya kalian satu-satu, apa judul materi kita hari ini, apa pengertiannya, seperti apa contohnya. Kan Bapak sudah menjelaskan, toh? Seperti ini, Bapak kirimkan videonya, Bapak menjelaskan. Untuk menjawab tantangannya Devi, tidak ada penjelasan, memang itu kendala dalam PJJ. Tapi Bapak tidak akan langsung memberikan tugas, tapi Bapak akan memberikan penjelasan. Bapak pun masih menjelaskan dalam ruang seperti ini, tapi itu hanya semacam review saja. Penjelasan utama Bapak kirimkan sehari sebelumnya. Dan itu akan menjadi PR dari Bapak untuk kalian. Jadi PR-nya cuma bentuk teori. Bapak yang buat, Bapak kirimkan, kalian pelajari, kalian ingat kembali, sampaikan kembali dalam kelas, itu saja. Jadi tidak akan ada PR kayak dari Bapak untuk soal-soal. Semua PR itu selesai dalam kelas. Kita diskusikan sama-sama di sini. Sehingga kemungkinan semua anak dapat nilai di dalam 90 menit. Karena apa? Punya kesempatan berbicara. Kalaupun tidak sempat berbicara, minimal dia mengetik di kolom chat. Atau dia WA ke Bapak. Kalau ada kendala jaringan. Ya. Jadi tidak akan ada PR, itu dari Bapak ya, tidak akan ada PR yang dalam bentuk soal Bapak pindahkan ke ruang kelas, tapi teori dari Bapak, Bapak pindahkan ke rumah. Mau? Nah, artinya supaya tidak terlalu lama penjelasan, jangan sampai Bapak cuma menjelaskan 90 menit. Tidak ada apa-apa yang kalian kerja. Lebih baik teorinya Bapak bawa ke rumah,
Kalian apakah jam 6 pagi baru kalian baca atau tonton atau dengar? Masuk di kelas Bapak tanya satu-satu. Itu nilai pertama. Setiap pagi, setiap pertemuan. Bapak akan tanya materi. Kan Bapak sudah kirimkan sebelumnya. Oh? Berarti ketahuan dong siapa yang tidak membaca atau siapa yang tidak menonton. Nah, terkait materi dari Bapak, selain dalam bentuk video seperti ini, akan ada juga di blog. Karena Bapak punya 2 blog. Itu kemarin yang kelas-kelasnya Bapak ajar, itu sudah terbiasa. Ya, Bapak, kalau Bapak tidak sempat mengajar secara live seperti ini, berarti akan ada konten materi di blog. Silakan nanti Bapak kirimkan linknya, anak-anak semua bisa mengunjungi ke sana. Berikut, langsung ada tugas, langsung kumpul. Sepertinya Bapak tidak seperti itu. Kalaupun mau langsung kumpul, nanti Bapak tunjukkan bagaimana caranya Bapak langsung kumpul tugas dalam pembelajaran seperti ini. Tanpa kalian capek-capek lagi mengetik. Jadi Pak, kalau tugas, paling lama itu 1 minggu waktunya dari Bapak. Bisa 1 bulan kalau dia bentuk proyek, kerja kelompok. Karena itu ada beberapa KD nanti yang bentuk proyek, itu waktunya lama. Misalnya membuat video berita, kalian jadi reporter seperti yang lalu-lalu, itu waktunya lama. Ya, karena kalian harus meliput berita, mengedit, dan seterusnya. Berikut, paling lama 1 minggu ya. Misalnya hari ini hari Jumat, berarti paling lambat hari Kamis jam 12 malam. Mengapa jangan lewat 1 minggu? Bahasa saya, es mutiara saja, kalau lewat 1 malam itu pasti sudah sakit perut kalau diminum, toh? Mau dikonsumsi. Sudah basi. Nah, bayangkan kalau materi lewat 1 minggu, itu sudah mengendap. Ditambah lagi dengan menumpuknya konten-konten pelajaran yang harus kalian pelajari. Berarti maksimal 1 minggu. Kalaupun ada yang mau mengirim hari itu juga jauh lebih bagus. Itu kan pendidikan karakter. Berarti Anda bertanggung jawab. Toh? Ya, tapi Bapak beri waktu, tenggat waktu sampai 1 minggu, bahkan ada yang 2 bulan. Kemarin ada sudah keluar nilai semesternya kemarin, yang kelas sebelumnya ada yang baru kirim tugas. Tapi itu Bapak akui, bertanggung jawab. Mau pembagian rapor baru kirim tugas. Itu Bapak salut itu, artinya dia sadar. Next, Agnes Regina Kaeli. Ayo, good morning Agnes. Good morning, sir. Jadi kendala belajar dari rumah bagi saya itu sama seperti yang dikatakan Devi, bahwa saya sendiri itu susah untuk memahami materi kalau belajar sendiri. Jadi mungkin harus belajar bersama atau dijelaskan terlebih dahulu. Sekian, Pak. Oke, thank you. Saya kira tadi sudah ada jawaban dari Bapak ya. Berarti salah satu untuk kali ini, selain Bapak menjelaskan live seperti ini, sehari sebelumnya Bapak akan kirimkan video ya, di mana Bapak yang menjelaskan materinya. Nah, di situ kan kalian nanti bisa bebas memutar balik Bapak, atau mau kalian marahi Bapak ulangi lagi silahkan, kembalikan ke menit pertama, mau percepat, toh itu kan enaknya daripada saya menjelaskan di sini tidak ada jalan ulang. Ya, seperti itu. Jadi nanti Bapak ramu seperti itu, teori Bapak siapkan, tinggal kalian pelajari berulang-ulang. Bisa juga jadi bahan konsep kalau ulangan, karena ada videonya Bapak di kalian. Tapi itu tidak masalah. Oke, thank you. Agnes, tinggal di mana Agnes? Jalan Tandung, Pak. Dekat, seberang sungai. Kalau Devi tadi tinggal di mana? Di Botang. Botang, ini dekat Makassar. Next, Priska Bombing. Dari nama berarti Bongga Garadeng ini di sana namanya Palestina ini. Hai Priska. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Ya, selamat pagi. Kalau kendala saya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Terutama saya lebih seringan pulang, jadi jaringan kendala di kampung, Pak. Apalagi kalau sudah hujan, paling tidak ada jaringan itu, Pak. Oke, dipahami. Di Bapak pun, walaupun kadang Bapak dari sekolah atau dari rumah, hujan itu pasti Bapak tiba-tiba hilang jaringan. Memang di Bongga Garadeng, toh? Tidak dibongkar, Pak. Ya? Di Pak Buaran. Oh, di Pak Buaran. Selatan, ya masih dekat kota lah. Dekat-dekat Silanan, Buaran. Thank you.
Oke, next. Jaya Maya. Saya. Hai Jaya. Selamat Morning. pagi, Pak. Oke, silakan berbagi kisah. Ya. Betulan Pak ini. Kendala saya tuh Pak, sama juga kayak teman-teman yang lain seperti Agnes sama Devi tadi. Kayak nggak lebih fokus sih kalau misalnya belajar daring, nggak kayak kalau di kelas tuh Pak, kayak lebih fokus. Itu pun kalau misalnya kayak belajar daring online begini banyak gangguan kayak nasurki sama mata kayak gini. Apa itu juga masalah absen Pak. Biasa ada yang bertumpuk kayak bertabrakan nih, ada yang mengetik satu, mengetik lagi. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Itu saja. Oke, thank you. Nah, ini ada yang baru dari Jaya. Terkait absen, absen dari Bapak itu tidak dilewat WA, ya di copy paste baru kirim. Tapi salah satunya di sini, di ruangan ini. Ini akan terekam ini sampai Bapak mati pun, ini masih ada daftar hadir ini. Kecuali kalau dunia kiamat. Jadi makanya Bapak tadi katakan, tulis nama sesuai daftar hadir. Selain itu, selain kehadiran di sini, Bapak nanti akan siapkan form di bagian terakhir. Ada daftar hadir. Dan akan kalian isi dengan sesuatu. Nanti Bapak sampaikan apa yang akan kalian isi di sana nanti. Ya, jadi Bapak tidak menyukai daftar hadir yang diketik di WA. Karena itu kan mau menilai kejujurannya itu susah. Toh? Nah, kalau kalian ikut di begini atau nanti mengakses YouTube, itu bisa dipertanggungjawabkan kehadirannya. Kan Bapak bisa tahu siapa yang nonton video YouTube Bapak, di menit berapa dia berulang-ulang menonton. Toh? Atau cuma numpang lewat. Itu bisa dipantau semua, jadi enak. Jadi kalau saya mau menilai karakter kalian, semua akan ada. Ya, itu bagus. Berikut Skolastik, Agnes, siapa lagi kayak yang di sana? Ini kok belum ada batangan yang muncul ya? Di mana mereka? Oke, next, Beatrix. Hai Beatrix, silakan berbagi dengan kita. Menurut saya toh Pak, kalau dari daring itu pelajaran susah dipahami karena banyak guru biasa tidak menjelaskan baru langsung kasih tugas. Oh ya, oke, terima kasih. Berarti masalahnya kembali sama ya. Tapi kita sepakati dulu. Sepakat tidak kalau Bapak berikan teori penjelasan Bapak yang menjelaskan sehari sebelumnya? Sebelum kita bertemu seperti ini. Bisa, Pak. Sepakat, Pak. Oke, artinya bahasanya kelasnya saya balik ya. Bapak balik. Jadi, itulah PR kalian, belajar tentang teori. Ya, boleh nanti dalam bentuk video. Kalau Bapak punya banyak waktu luang, akan Bapak bentuk video. Kalau waktu Bapak mepet, itu Bapak bisa kerja dari mana saja. Itu berarti nanti ke blog. Ada blog nanti yang kalian akses. Biasa di sana juga ada video Bapak sisipkan. Tinggal diakses. Dan itu istimewanya, kalian bisa baca berulang-ulang. Ya, tadi saya sampaikan, kalian mau pelintir Bapak juga, mau marahi Bapak. Ulangi dari menit pertama, silakan. Bapak tidak ada masalah. Toh? Artinya kan supaya cepat kalian pahami. Oke, ini sudah ada batangan yang muncul. Iswandi. Bukan batangan. Hai Iswandi. Hai Pak. Hai. How are you? I'm fine. Oke. Halo. Okay, let's share your experience during learn from home. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sendiri berani memberi bahwa kendala saya selama belajar dari rumah, yang pertama itu masalah jaringan, Pak. Karena kita ketahui semuanya bahwa di orang Rembon saja, Pak, ketika hujan pasti akan jaringannya lari-lari. Kemudian kedua mengenai tugas. Karena ada beberapa guru Pak yang tidak mengerti sekali keadaannya siswa.
Kenapa? Karena meskipun bukan jadwal belajarnya, mereka mengirimkan tugas dan deadline-nya hari itu. Padahal kami ngotot bahwa bukan pelajaran hari itu, Pak. Nah, ada sebagian guru yang tidak mengerti keadaan siswa. Sampai-sampai siswa tersebut dimarahi, dikata-katai, bahkan dibilangkan kasih pindah saja rumahmu ke Makale. Begitu, Pak. Kemudian yang ketiga, mengenai pembelajaran yang di WA. Karena akan tertumpuk-tumpuk, ada yang guru menjelaskan, ada yang isi absen, ada yang lain-lain bilang, jadi bertumpuk-tumpuk di WA, jadi susah untuk dipahami. Sedangkan siswa saja, Pak, sedangkan di kelas bertatap muka dengan guru, masih lingu-lingu pikirannya, Pak, apalagi di rumah. Belum ada yang baru bangun, masih loyo, masih tidak fresh di otaknya, jadi pusing juga, Pak. Begitu. Oh iya, terima kasih. Aduh, menarik ini. Ada yang loyo baru bangun. Ada apa ini? Kerja keras kah? Beatrix kerja Rodi, Pak. Beatrix kerja Rodi. Oke, terima kasih. Ya. Saya. Informasi dari Suwandi itu memang menarik. Jadi memang Bapak sebenarnya tidak terlalu sepakat juga materi itu kita bahas di WA, kecuali ada kesepakatan admin itu menonaktifkan chatting di luar materi, itu bisa. Tapi Bapak nanti cuma share materi di WA kalau kepepet. Artinya Bapak tidak punya fleksibilitas untuk berbuat. Itu. Berikut selebihnya dikirim di WA ketika kalian memang hampir semuanya terkendala jaringan. Tapi Bapak akan coba dengan model yang lain, yaitu blog. Itu yang sederhana. Bapak akan siapkan materi di blog, penjelasan Bapak lengkap di sana. Nanti kalian tinggal akses. Ya, kan bisa kalian juga copy paste. Ya, itu salah satu untuk menjawab itu supaya materi tidak menumpuk di grup WA. Tapi ada baiknya grup WA itu kita hanya jadikan sebagai sarana komunikasi. Absen pun jangan buat di sana supaya grup WA itu gampang dipantau. Bolehlah saling menyapa karena itu bagian dari pendidikan karakter. Itu tidak apa-apa. Dan informasi yang lain. Berikut, ada yang saya lupa tadi. Ya, ingat, kalau ada pekerjaan di rumah, kalau itu jam sekolah, ya kok diskusilah dengan orang tua bahwa kami sebenarnya belajar. Ya, pintar-pintar membagi waktu. Ya. Berikut, Jan Prixel. Oh, Vicky. Halo, Vicky. Vicky. Halo. Vicky. Aku Igani. Di atas. Baru bangun, Pak. Waduh. Baru bangun nih. Baru bangun, Pak. Baru bangun. Ya, saya masih teringat Vicky waktu pertama kali live di sini, itu keringatnya sebesar biji jagung. Kenapa, Pak? Oke, halo Jan Prixel, coba share dulu apa-apa pengalamannya selama PJJ kemarin, supaya nanti Bapak bisa cari solusi. Kalau pengalaman saya, Pak, pertama selama pelajaran daring, kayak misalnya kan kebanyakan di kampung ini, Pak. Nah, di kampung susah mengakses jaringan. Lalu apalagi kalau misalnya Sumbe gini tuh, tapi kan lancar sekarang, Pak, karena lagi di Makale. Tapi rencana mau turun ke kampung lagi nanti. Ya. Tapi mengenai yang penjelasannya tadi Pak Roma, mengenai blog, kan kalau blog, Pak, lebih gampang, bisa diulang-ulang diakses. Ya. Kayak misalnya, kalau lalu sekarang jaringan bisa, kayak misalnya, diakses nanti siang kalau misalnya belum bisa sekarang. Jadi kayak misalnya tidak ketinggalan materi, Pak. Nah, selama ini yang di WA, atau misalnya, itu yang link-link biasa disebarkan, biasa ketinggalan pelajaran, Pak, karena kan biasa tidak cukup waktunya. Kan biasa ada waktunya untuk akses itu link, jadi biasa tidak didapat kita. Sama kalau di WA juga, Pak, ketinggalan kalau misalnya share itu materi, baru aktif, misalnya baru ada jaringan di kampung, tidak dilihat karena di atas sekali biasa. Nah, banyak itu yang chat sembarang ke dalam, yang kayak misalnya
apa chat-chat yang juga tidak terlalu mengarah ke materi, jadi pusing lihat Pak. Begitu. Oke, terima kasih ya. Makanya tadi itu yang terkendala jaringan itu ingat ya, Bapak itu tidak terlalu memaksa bahwa kalian harus ikut seperti ini. Satu orang pun ikut di Zoom, itu Bapak akan layani. Mengapa? Karena itu kan nanti materi ada di YouTube, Bapak bawa ke YouTube. Jadi yang ada kendala jaringannya, ketika ada jaringannya, kapan saja silakan akses YouTube itu. Tapi ingat, jangan lupa tinggalkan komentar di sana bahwa kalian hadir. Toh, berikut ada daftar hadir yang kalian isi. Itu kan akan kalian isi dan ada buktinya di bawah nanti ketika kalian isi bahwa kalian betul-betul belajar. Itu akan Bapak menyisipkan mungkin refleksi di belakang satu kalimat dalam berbentuk bahasa Inggris itu untuk Bapak tahu bahwa kalian betul-betul ikut di YouTube itu. Bapak tidak butuh fotonya. Berikut, kalau misalnya mengakses ke YouTube, itu kan gampang Bapak tahu siapa yang akses, menit berapa. Apalagi yang disinggung tadi, Jan Prixel, blog, paling enteng itu didapat. Siapa yang sudah membaca? Toh? Itu jadi Bapak akan disiapkan ke sana. Itu untuk mengantisipasi jaringan. Jadi makanya tadi saya katakan kita pakai 3-in-1+1 lah. Ya, seharusnya +2 ya, karena masih ada blog, karena Bapak lupa. Jadi nanti itu bisa diakses kapan saja. Ya. Oke, terima kasih informasinya. Berikut, saya menjelaskan dulu sedikit ya, sebelum kita lanjut. Memang kebiasaan saya mengajar memang agak santai sih. And I don't force you to use English during the class, itu saya kondisikan. Karena untuk apa juga saya capek-capek berbahasa Inggris, baru saya terjemahkan kalau kalian tidak paham. Saya habis energi, apalagi kalau 8 jam satu hari. Saya harus berbicara 3 bahasa. 1 bahasa Inggris, baru bahasa Indonesia, baru bahasa Toraja. Mati saya nanti dalam kelas. Oke, next. Mengenai, ini kita berbicara bahasa dulu ya. Saya mau kalian mengubah mindsetnya dulu, pola pikir. Menjawab soal itu, bagi Bapak, bukan menghasilkan jawaban yang sempurna. Misalnya begini, 5 kali 5 itu kan jawabannya 25 menurut matematika. Bagi Bapak, 5 kali 5 bisa saja 10. Artinya apa? Yang Bapak butuhkan adalah cara kalian mendapatkan jawaban. Kadang yang Bapak hargai itu ada anak yang menulis itu panjang sekali walaupun tidak beraturan, tapi itu sudah tergambar bagaimana otaknya meramu jawaban, meramu kalimat. Sama dengan speaking. Dia tidak menghafal patah-patah, tapi itulah caranya dia menghasilkan jawaban. Nah, itu yang Bapak nilai. Jawaban yang persis sama, misalnya dikatakan 5 kali 5, 25, itu persoalan kedua. Itu kan tentang nilai jawaban. Tapi caranya mendapatkan jawaban itu yang Bapak butuhkan. Seperti apa? Tapi bukan dalam artian kalian copy paste ya. Tapi kalian bagaimana cara kalian meramu kalimat. Karena ini kan language. Language must be expressed. Harus diekspresikan. Nah, bahasa itu kan kadang kita sudah paham. Bahasa itu artinya ini. Tapi kan ekspresinya salah. Misalnya, tidak mau. Orang Ganda Batu kampung saya mengatakan naik. Toh? Orang Tondon, orang Tepa mengatakan moka. Orang Makale mengatakan noka. Nah, ini kan sama-sama artinya tidak mau. Tapi kalau ekspresinya tidak tepat, artinya tidak sesuai dengan orang yang ditujukan, tidak paham, toh? Seperti itu. Berarti yang Bapak butuh adalah how you find and how you show me the answer. Itu yang penting. Ya. Karena kadang Bapak begini, jawaban sempurna itu belum tentu kalian paham. Jawaban sempurna kan bisa saja browsing. Jawaban sempurna bisa saja bertanya. Dan itu adalah salah satu cara. Nah, itu. Berikut. Nanti kita latihan lah. Intinya, belajar bersama Bapak, kalian harus berpikir kritis. Ya. Jangan selalu fokus, saya malu mengirim tugas. Jawabannya salah. Tidak sama dengan si A, si B. Bukan seperti itu. But, how you find the answer and how you show me the answer. Itu yang harus kalian ingat. Karena kita ini belajar bahasa. Apakah kalian akan menggunakan simple present tense untuk bertahan hidup? Tidak kan?
Anda itu bersusah payah memecahkan teorinya simple present tense, itu sebenarnya mengajari kalian untuk bagaimana caranya bertahan hidup kalau susah. Dan itulah yang harus kita jalani. Anda membuat kalimat pun salah, itu sebenarnya bayangan bagaimana cara Anda nanti bertahan hidup ketika Anda sudah selesai di bangku pendidikan. Kalau tidak pernah diperhadapkan dengan hal-hal rumit, maka inilah yang biasa rentan, baru patah hati, gantung diri di pohon tomat. Jadi rileks saja, ekspresikan bahasanya, tugas Bapak menilai pertanggungjawaban itu. Bahasa itu kan mau dipakai untuk berkomunikasi supaya orang paham. Jadi itu yang harus diingat ya. Oke lah, kita latihan sebentar dulu. Bagaimana caranya mencari jawaban dan bagaimana caranya kalian mengetahui bahwa tidak ada tugas dari Bapak. Tunggu sebentar ya. Sambil itu saya menunggu. Tunggu dulu nih. Siapa yang agak mau ditanya lagi ini? Putri Ayu Matajang, ini sih ratu lingkungan kita. Berikan aplaus dulu untuk Putri Ayu Matajang. Sebelum Bapak mempersiapkan bagaimana sih caranya menyelesaikan tugas itu tanpa dibawa ke rumah. Silakan berbagi dulu Putri Ayu Matajang pengalamannya waktu ikut lomba kemarin, dan kedua bagi ke kita pengalamannya selama ikut PJJ. Silakan. Pengalaman ikut duta ini Pak? Ya. Atau jadi sebenarnya waktu pertama fokus ke duta lingkungan sekolah sih, tapi datang Wandi tuh tawari bagaimana kalau misalnya ikut kok juga duta lingkungan Toraja, mungkin bisa Bu, bilang Wandi begitu. Jadi kayak terkumpul, kayak teranu juga hatiku tuh tergerakkan, bilang oh iya harus nak bisa lebih juga. Baru saya coba mendaftar, baru pas interview kayak kulihat-lihat anak-anak kuliahan semua, ada anak-anak Universitas Haluleo, kayak aku bilang berat-berat semua saingannya, apalagi rata-rata anak kuliahan. Baru saya bilang nih, kayak enggak bisa nak kapan ini, naik jadi apa-apa karena besar-besar semua yang kulawan. Tapi begitu nih, berdoa, usaha, baru dukungan dari orang-orang sekitar juga, sama sekolah, dukungan orang tua, dukungan teman-teman, jadi kayak tambah semangat, kayak lewat dari like, terus komen-komennya teman-teman kayak semangati semua, jadi kayak kayak semangat buat diriku juga, bilang oh banyak yang dukung, kenapa nak mau langsung patah semangat, baru lihat lawan-lawanku, baru kayak banyak unsur yang mendukung, jadi bagaimana di Pak, kayak hard. Terus Wandi juga bantu sekali sampai grand final, pokoknya diajari jadi jalan. Terus kayak 12 cm. Baru pas grand final, malam grand final ya, nggak aku sangka-sangka juga bilang bisa masuk 4 besar, lanjut bisa masuk 3 besar. Terus pas pertanyaan terakhir kan kayak sebenarnya dapat pengalaman dari tim pengolah sampah juga, karena dari situ bisa kupaparkan semua program-program dan jawabanku ku dapat dari tim pengolah sampah. Terus itu yang selama jadiku duta ini, yang pengolah sampah kayak ternyata didukung sekali dari Toraja juga, karena memang ada programnya Toraja Pondok Masero. Jadi saya rasa tuh bilang ini materi yang jadi begini karena dari sekolah juga, didikan dari sekolah juga, seperti itu Pak. Terus pengalaman saya selama BDR, jadi biasa kan kayak kalau pegang HP jarang ku buka WA, jadi kalau misalnya ada absen tiba-tiba, astaga terakhir terus mau biasa absen, baru biasa menumpuk sekali ternyata tugasnya paling atas, absennya panjang sekali ke bawah. Jadi ya, jadi tuh kalau misalnya buka sebentar baru keluar lagi, baru
baru ku buka lagi, baru ternyata ada tugas, jadi langsung absen, baru ku scroll lagi ke atas, bilang ternyata ini tugas tak, baru. Biasa juga nge-lag jaringanku di sini, kayak apalagi smartphone ku pakai jadi nge-lag sekali Pak, baru kayak begitu, kayak biasa juga disuruh kerja. Nah, sementara Zoom orang begini, baru ada lagi panggilan ke sana. Nah, susah lagi Pak mengatur waktu. Apalagi hari ini seharusnya pergi mau ke Bupati sekarang, tapi karena Zoom jadi gue bilang biar sekalian selesai Zoom baru pergi Pak, seperti itu. Memang itu harus dipahami bahwa belajar dari rumah jangan sampai terlalu banyak dipengaruhi oleh pekerjaan di rumah. Pintar-pintar bagi waktu. Ini kan cuma kelasnya dipindahkan ke rumah. Ya, oke, terima kasih informasinya. Masih ada nanti Clarita, Wildana, Monica. Monica ya, Monica atau Monica ini? Ada Nabila, Putri Nurafani, Sergiono Suramadu, Excel Jundri Korinus, Semkala Lembang, Jessica Tiranda, Ardinsa, Wira Ardianto, Dian Asfrida, Franky. Nanti Bapak saya akan sama-sama ya, karena tidak mungkin maksimal hari ini. Oke, kita belajar dulu bagaimana sih salah satu cara Bapak untuk menilai pemahaman kalian. Dan tugas itu selesai hari ini juga. Nah, ini kan yang kita butuhkan. Ya, supaya nanti tidak terlalu banyak tengah sewaktu. Bapak juga bisa selesai tepat waktu kok. Nah, kita coba. Saya butuh saran. Coba berikan Bapak 10 kata sifat dalam bahasa Inggris tentang harapan kalian selama kita belajar virtual classroom. Boleh kata benda, bisa kata sifat, bisa kata benda. Belajar 2 hal. Ada adjektif dan noun. Bapak butuh 10. Boleh di chat, di kolom chat. Boleh langsung disampaikan. Silakan. Bapak tunggu. Disampaikan saja. Bahasa Inggris ya. Ini topiknya tentang harapan kalian selama kita belajar dari rumah. Kata pertama, kira-kira apa? Halo. Kata pertama, boleh kata sifat, boleh kata benda. Apa harapan kalian selama kita belajar dari rumah, khususnya bahasa Inggris? Biasanya IPA 4 itu yang paling jenius dari semua kelas yang Bapak bina sejak tahun 2015. Kata apa? Halo. Kata benda atau kata sifat? Understanding. Understanding, boleh. Ada better. Oke, thank you. Saya tulis dulu ya. Understanding. Ada better. Next, apalagi yang muncul di chat? Better. Ada WKWK. Ada honesty. Ya, WKWK juga itu jawaban. Cuma skornya 0. Berikut. Ada lagi? Ada yang mau sampaikan secara langsung? Baru ada helpful. Nice. Apa lagi? Helpful, honesty, better. Masih ada? Boleh kata sifat, boleh kata benda. Secara tidak langsung kalian sudah belajar 2 tata bahasa. Comfortable, brave. Well done. Oke, Bapak butuh 4 lagi. Cukup 10 saja. Ada adorable, anxious. Wow, ada anxiousnya. Tidak apa-apalah. Berikut ada eager.
Oke, boleh. Satu lagi. Apakah penyumbang jawaban terakhir? Ada fair. Inilah. Terima kasih. Ada satu kata fair. Itu yang hilang sejak tadi ya. Jadi di virtual classroom itu justru lebih fair sebenarnya. Itu lebih fair. Karena Bapak punya strategi sendiri bagaimana supaya itu fair nanti hasilnya sampai ke Bapak. Tapi Bapak juga tidak terlalu kejam-kejam amat. Tetap Bapak guru yang tidak aktif. Tapi nanti Bapak tegur dengan oke, ada excited, great. Oke lah, sekarang kita punya 10, semuanya konsentrasi ya. Waktu menyelesaikannya berapa menit ini? Bapak kasih 10 menit lah, saya kira bisa selesai ini. Tunggu share dari Bapak, kita akan Wait. Wait, sabar ya. Ya, Pak. Sabar. Bapak login dulu. Bapak ulangi tadi ada brief, comfortable. Ada anxious. Next, ada fair. Excited, great. Sebenarnya kata sifat inilah yang sebenarnya akan Bapak tuju. Yang penting nanti itu kalian bisa menikmati. Better. Apakah WKWK kita masukkan? Oke, ini nanti akan menjadi salah satu cara bagaimana kalian akan menyelesaikan tugas dalam sekian menit, dan itu tidak akan ada tugas ke rumah. Ini hanya berbicara tentang pemahaman. Ini hanya salah satu contoh saja. Itu masih banyak yang lain sudah dipraktek kemarin teman-teman di. Oke, sekarang sudah jadi. Bapak perbesar dulu. Oke, mudah-mudahan bisa lihat ya. Perhatikan baik-baik ya. Bapak akan sharing screen. Perhatikan baik-baik. Apakah sudah muncul? Sudah. Oke, sekarang kita ada 1, 2, 3, ada 9. Sekarang silakan cari di mana kata. Nah, ini cara mencari jawaban. Kalian akan menjelaskan. Misalnya kata brief di kolom keberapa? Misalnya ini baris pertama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus nanti kalian sampaikan dia di diagonal kah, horizontal kah, dan seterusnya. Itu salah satu cara menyampaikan jawaban ya Bapak singgung tadi. Silakan. Semuanya bebas berbicara. Ada rebel. Di mana? Di mana? Paling atas, Pak. Paling atas. Baris pertama. Oke, 1. Next. Excited. Better, Pak. Oke, excited. Where? Di mana excited? Kan tadi itu. Hitung. Belajar cari. Great Pak di paling bawah. Comfortable, Pak. Oke, comfortable. Oke, boleh. 1, boleh. Great paling bawah. Apalagi? Better. Ada anxious. Baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Baris ke 6, great. baris ke 6. Apalagi? Ini excited. Excited di mana? Baris ke 6. Honestly. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Honestly. Pak, Satu. better Pak. Excited. Di 5, mana Pak, ke excited? atas. Honestly, Pak. Astaga. Oke, ada fair. Salah, baris ke 5, Pak. Apa itu baris kelima? Excited itu samping itu Honestly, Pak.
ke bawah. Ya di situ Pak ya. Excited. Oke, jadi begini, baris kelima, kolom ketiga turun ke bawah. Nah, itu kan salah satu cara mempertanggungjawabkan jawaban. Oke, apa lagi? Pak Guru. Better, gimana? Pak. Better. One by one. Anastli dulu, baris ke berapa? Yang miring-miring, Pak. Yang miringnya mana? Yang 1, 2, Baris 3, 4, 5, 6, 7. Baris Berapa ini? ke-6. Ke-4 dari... ada aku. Yang miring. Pak. Di atasnya. Hanya di ke-4 dari samping. Ke-4 dari samping. Sampingnya ya di situ, Pak. Ya, terus. Ya. Better, Pak. Better. Berapa Mika? Berapa Mika? Better. Masih ada yang tersisa. Better dengan brave. Baris pertama kolom ke-6. Huruf B-nya. Oke, Baris pertama kolom ke-6. Lagi satu. Better. Pak, baris pertama kolom ke-6. Baris pertama kolom ke-6. Nah. Turun ke bawah, ya. Better. Nah, seperti itulah cara menguji pengetahuan kalian nanti. Itu salah satu. Masih banyak yang lain. Tapi itu salah satu yang paling singkat. Tergantung konteks materi apa yang Bapak ajarkan. Ya, atau materi apa yang kita bahas. Itu hanya sebagian dari. Dan ini sebenarnya salah satu cara bagaimana kalian mempertanggungjawabkan jawaban. Oke, itu salah satunya. Masih kita punya waktu berapa menit ini? Yang mau ke rujak silakan. Bapak mau tanya-tanya dulu yang lain ya. Tadi sudah ada berapa? Ada Gloria tadi sudah ya? Belum? Belum. Oke, Gloria. Gloria, Pak. Hari ini belum ada materi. Minggu depan sudah ada materi. Berarti malam Jumat. Mudah-mudahan bukan Kliwon. Itu sudah ada materi yang Bapak kirimkan untuk kalian pelajari. Oke, hai Gloria. Hai Pak. Oke, selamat pagi. Hai Gloria. Tinggal di mana? Ini jaringannya kurang bagus kayaknya. Di Mebali, Pak. Oh, Mebali. Ya, harusnya bagus ini dekat bandara. Tidak, Pak. Ini di lapangan cari jaringan. Oh, di lapangan. Di Advent. Kenapa, Pak? Lapangan di Advent atau di Stemandika? SD Mebali, Pak. SD Mebali. Rantai Menduruk ya? Rantai Batan? Iya, Pak. Oke. Rantai Menduruk. Bagaimana pengalamannya selama PJJ? Selama BDR, yang paling utama Pak, jaringan susah. Jadi biasa tuh Pak, kan di rumah tidak ada bang jaringan. Jadi biasa tuh harus ke lapangan cari jaringan. Baru biasa tidak ada data Pak. Kan tidak semua juga perekonomiannya anak-anak sama. Ya. Kayak kita kan di pelosok baru untuk keluar itu juga tuh Pak kayak ada dia penjual kartu data di luar Pak, tapi tak mahal-mahal. Jadi biasa tuh jauh di tempat pergi cari kartu data yang murah-murah lah, baru lama dipakai. Terus itu sih Pak yang paling pengalaman yang paling kayak yang dirasakan selama yang BDR Pak, kayak kalau misalnya belajar tuh Pak, selama belajar ada soal tidak mengerti, baru biasa tuh langsung mungkin kasih guru, jadi tuh kayak harus lagi belajar lagi, tak kaji sendiri lagi Pak, begitu. Baru kayak lebih asik lagi kalau belajar sama teman-teman. Sekian Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini ya informasi yang menarik. Memang kendala memang jaringan, kemampuan perekonomian, makanya nanti materi dari Bapak itu sifatnya sesuai dengan di belakang Bapak, unlimited. Jadi, jangan dipaksa. Kalau memang hari ini tidak bisa, masih ada hari esok, seterusnya. Yang penting ada jejak yang kalian tinggalkan nanti, entah itu di YouTube atau di blog, karena pasti akan ketahuan. Ya, yang salah kalau memang tidak mau belajar. Ya, jadi jangan sampai karena tidak ada jaringan, ya santai saja sekalian tidak ada. Selebihnya, kalau kepepet ya bisa saja datang di sekolah minta materi ke Bapak. Ya,
Itu. Tapi Bapak upayakan, Bapak tidak memaksa kalian harus gabung hari ini. Istilahnya bisa kalian gabung kapan saja. Materi itu tersedia di internet. Nanti Bapak siapkan linknya, dan kalian akses. Daftar hadir pun tidak usah saling cemburuan ya. Bapak paling tidak suka, kenapa sih masih daftar hadir, nah 1 minggu selesai materi baru ikut ya. Itu kan dia ikut di kelas asinkronus. Tidak apa-apa. Kan ada nanti pertanggungjawaban di Google Form yang akan dia kirimkan sebagai bukti bahwa dia memang betul-betul belajar. Dan semua itu sifatnya rahasia ke Bapak. Ya. Nah, tinggal saya respon. Misalnya ini ada kekurangannya, itu dia Bapak biasanya kirimkan ulang email bagi yang mengirim lewat email. Atau Bapak japri kembali, ini kekurangannya diperbaiki lagi. Jadi remedial Bapak sih simpel-simpel saja. Kalau Bapak menyuruh memperbaiki satu kata, silakan diperbaiki, selesai lagi. Itu kan tinggal kita penyempurnaan. Oke, terima kasih informasinya dari Gloria. Siapa lagi ini? Sabrina sudah, Margareta, Nanta. Margareta dulu. Oke, halo Margareta. Halo, aktifkan speakernya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan bercerita. Apa mau dicerita, Pak? Lama. Aduh. Astaga. Pas pikir silakan. Pak. Ya. Lambat. Adakah kendala-kendala yang dialami selama belajar dari rumah? Itu satu. Karena Bapak butuh informasi itu. Supaya Bapak bisa meramu. Ada masalah atau tidak ada? Ada. Oke, silakan. Contohnya kalau jaringan rusak, kayak tidak bisa absen, baru susah jaringan, Pak. Jadi kalau contohnya ada tugas kayak biasa tidak ditahu. Oke. Berarti sama seperti tadi ya, kalau jaringan bermasalah, jangan stres hari itu, akses keesokan harinya, lusa, dan seterusnya sampai bisa. Ya jelasnya kan nanti ada pertanggungjawabannya masuk ke Bapak. Ya, itu. Ini memang masalah utama kita jaringan. Ya. Oke lah, saya pindah dulu ke Amida. Hai Amida. Halo Pak. Ya, selamat pagi. Hai Amida. Tinggal di mana? Sepon Pak. Sepon. Nah, jangan terjepit ya karena tinggal di Sepon. Nah, sampaikan apa-apa pengalamannya selama PJJ. Pengalaman saya tuh Pak, cuma di masalah Pak, yang kalau jaringan biasa-biasa saja, tapi yang itu yang biasa materinya biasa ya, apalagi khusus matematika tuh Pak. Dijelaskan saya di depan kelas tidak mengerti, apalagi sekarang cuma materi yang dibagi jadi kurang dipaham. Oh iya, oke ya, terima kasih ya, usulnya baik sekali. Ya makanya tadi saya sampaikan, maka karena ini saya juga maunya kalian itu bahagialah dalam belajar, maka untuk supaya ada penjelasan maka Bapak akan mengirimkan konten penjelasan. Bapak yang menjelaskan, bukan orang lain. Jadi Bapak yang menjelaskan, Bapak yang dikirim linknya, toh? Nah, kan kalian dari penjelasan itu kalian nanti bisa juga sedikit-sedikit akrab dengan Bapak. Ya. Terima kasih informasinya. Siapa lagi? Nanta. Halo Nanta, di manakah wajahmu? Ini Pak, hadir. Oke, silakan berbagi. Jadi masalah yang saya hadapi selama BDR, pertama jaringan, kedua materinya tidak masuk ke otak. Yaitu itu saja Pak. Oh itu saja. Oke, terima kasih. Lagi-lagi jaringan. Next, Mei Fadiza.
Alia Arianto, Lisa Arianto. Oke, selamat pagi. Halo. Kendalaku selama ini. Halo. Halo, Ya, Pak. wajahnya yang bagus lah. Ini pasti teman-temannya juga kangen kok. Ini luar biasa nih, Pak 4. Baru kalian yang hampir komplit hari ini. Jumlah kalian di kelas berapa, Kak? 36. 36, Pak. 36. Tadi sempat hadir 30-an, 31. Oke, luar biasa. Wow. Oke. Mei Fadiza, apa-apa pengalamannya selama PJJ? Kendala-kendala atau ada hal yang menyenangkan? Silakan. Kendalanya tuh Pak, yang pertama kayak jaringan. Terus yang kedua, materi pelajarannya Pak terlalu singkat. Terus bisa dimengerti. Yang ketiga, pengumpulan tugas biasa terlalu cepat. Itu saja. Oh, tugas terlalu cepat. Berarti Bapak harus lambat-lambat dong. Oke, just Bukan. Slow motion. ya. Oke lah, terkait jaringan, jadi ke depan, marilah berhemat jaringan seperti Bapak. Jaringan kota Bapak itu paling banyak larinya ke penyiapan konten. Karena hampir 18 jam saya setiap hari begini. Nanti jam 2 Bapak layani lagi kuliah sampai malam, itu 6 jam. Jadi semua itu pelayanan. Berikut, ini yang siapa nih? Wildana Sirat. Oke. Devil. Wildana Ya, Sirait. aktifkan speakernya Wildana. Apa kabar? Baik, Pak. Tinggal di mana? Kenapa, Pak? Tinggal di mana? Di Mamulu, Pak. Kayaknya nih peternakan jerawatnya subur sekali nih. Silakan berbagi dulu ya. Iya, Pak. Kendalanya pas selama belajar di rumah tuh, Pak, cuman jaringan. Kalau misalnya kayak di WA aja, Pak, sering Pak, bagus sih jaringannya itu. Kalau kayak begini tuh, Pak, misalnya sering biasa jelek, Pak. Mudah-mudahan orangnya ya tidak jelek ya. Kalau jaringan jelek tidak ada masalah. Jangan orangnya. Kalau selain itu tuh, Pak, tugas juga. Biasa kalau tugas yang kayak tadi yang bilang, banyak tadi ya, teman-temanku yang bilang juga yang tugasnya, Pak, yang biasa guru-guru kayak langsung kasih tugas. Biasa juga yang materi, Pak, tapi kalau yang tugas belum terlalu dipahami biasa, Pak, baru langsung dikumpul hari itu juga, Pak. Nah, baru lagi mau dipelajari, misalnya dipelajari kayak di ruang guru atau di Kuiper, kan makan waktu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu memang salah satu warna sari dari PJJ. Tetapi Bapak berpikirnya begini. Walaupun PJJ itu mengajak kalian mandiri, memang tetap butuh pendampingan dari guru. Karena istilahnya apa? Orang menikah saja itu sebelum menikah apa dulu? Ada di apa dulu sebelum orang menikah? Pengenalan. Nah, itu kan urusan pribadimu, itu pengenalan. Ada perjodohan, pertunangan dulu. Harus. Sudah dijodohkan, pertunangan, baru itu siap nikah dan kawin. Nah, sama dengan belajar. Saya harus bertunangan dulu dengan kalian. Artinya apa? Bapak harus tahu kondisi kalian seperti apa. Seperti apa maunya kalian, supaya enak jadi pengantinnya nanti. Nah, kalau tidak saya kata, nanti tidak enak jadi pengantin. Oh? Jadi Bapak akan berusaha memenuhi apa harapan kalian nanti sesuai kemampuan Bapak. Mudah-mudahan sehat dan Bapak bisa melakukan banyak hal untuk kalian nantinya. Mengenai tugas-tugas, sebenarnya nanti ini semua KD yang Bapak ajarkan itu akan selalu Bapak kaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Jadi mulai memang sekarang ingat-ingat setiap kegiatanmu di rumah. Karena pasti akan Bapak mintanya ke sana. Yang kalian express in English, in simple, short English, which usable for us. Jadi nanti KD itu ada kaitannya dengan kegiatan kalian di rumah. Jadi impossible to copy paste your friend's answer. Tidak mungkinlah yang Priksel Pulembang yang mengapakan debai, tiba-tiba jawabannya mau sama dengan Mevadisa. Wah, lama-lama apakan debai. Impossible.
Jadi itu, jadi samping kita belajar sesuai konten kurikulum, tetap juga Bapak menunggu bagaimana aktivitas kalian sehari-hari di rumah yang terangkum dalam pertanggungjawaban kalian kepada Bapak. Oke, siapa lagi ke ini yang belum? Kenapa laki-laki kurang sekali? Atau memang kurang laki-laki kah? Kurang. Banyak di belakang, Pak. Di mana dia di belakang? Kurang. Batangan muncul semua. Itu sardin. Halo, di mana ke ini Batangan? Di mana kalian menumpuk? Di belakang, Pak. Excel. Rusak jaringan, Pak. Rusak jaringan. Belakang, Pak. Jangan Laki-laki kasihan di rusak belakang jaringannya. Kualitasnya kurang baik. Oke, Gertrudis Nimun Pukan, Itu Sem, silakan. Pak, Sem. Berbagi. Setelah itu Sem. Halo? Gertrudis, silakan berbagi. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit Bapak siapkan. Halo? Gertrudis. Halo Gertrudis. Ya, silakan berbagi. Apa-apa pengalamannya selama PJJ? Pengalamannya tuh Pak, biasanya juga kita nggak mengerti apa yang disampaikan guru. Baru itu kan tugas harus langsung dikumpulkan. Jadi banyak yang belum tahu Pak, apalagi macam kayak tugas Pak. Ya. Tugas itu apa ya, macam hari ini dikasih, hari ini juga harus dikembalikan, harus dikumpul. Tapi kan biasanya kan kita kan Pak. Jadi harus dikasih penjelasan yang lebih Pak, biar lebih mengerti. Tapi karena sekarang kan belajar di rumah susah untuk kontak gurunya. Apalagi kan jaringan biasanya juga jelek Pak. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Oke, sekarang terima kasih. Gertrudis tinggal di mana? Di Tampo Pak. Oh, Tampo Makale. Iya Pak. Oke, next. Siapa tadi? Aduh, terlanjur muncul ini. Mau nikah. Oke. Silakan, mau nikah. Aktifkan speakernya. Ya, Pak. Oke, silakan berbagi dulu ke kita. Kendala saya dalam BDR ini di dalam kekurangan kuota Pak. Karena apalagi saya dari keluarga yang kurang mampu. Jadi bebani orang tua gitu. Oh, begitu ya. Oke. Berarti nanti kamu bisa ikut secara asinkronus saja ya. Jadi ingat, semua pertemuan kita nanti itu akan Bapak save di YouTube. Kalian bisa akses kapan saja, tapi jangan lupa tinggalkan jejak bahwa itu kalian hadir ya. Bapak akan ramu sebisa mungkin supaya setiap pertemuan itu ada sesuatu yang kalian dapat. Ya. Mana Sem? Ayo Sem. Oke, Sem. Aktifkan monitornya, kamera. Sem Malaya. Sem. Halo Sem. Kalau tidak bisa kerja ringan boleh. Salah satu cara menghemat kuota adalah jangan aktifkan kamera kalau tidak dibutuhkan. Salah satunya. Boleh, silakan Sem memberikan unek-uneknya. Halo Sem. Halo Pak. Ya, silakan. Apa-apa masukannya selama PJJ? Halo Sem. Selama belajar di rumah Pak, ya yang pertama itu jaringan Pak, di kampung sini susah untuk mengakses jaringan Pak. Oh ya. Yang kedua
Pelajaran itu sulit dipahami karena jika di kelas saja susah untuk memahami pelajaran, apalagi kalau di rumah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih ya. Tunggu sebentar. Lanjut saja, putus. Oke, masih ada Bapak yang masih banyak yang belum Bapak sapa ya, tapi jangan kecil hati. Ini kan baru pertemuan pertama. Kita masih punya pertemuan nanti sampai tahun depan kalau umur panjang ya. Jangan kecil hati ya, mengingat waktu. Sebelum Bapak tutup, tolong itu belajar itu bersikap rileks ya. Jangan terlalu serius kalau belajar. Ingat, belajar itu adalah kalian belajar untuk bertahan hidup, bukan belajar untuk pintar. Karena belum tentu orang yang pintar itu smart. Ada orang yang biasa-biasa saja itu smart. Artinya apa? Dia menikmati hidupnya. Ingat, kita belajar itu bukan untuk menjadi nomor 1 secara akademik, tapi bagaimana nomor 1 bertahan hidup dan bernilai bagi orang lain. Itu yang paling utama. Jadi tinggalkanlah nilai jejak yang bermanfaat buat orang lain. Jangan jadi misalnya jangan buru ranking 1, tapi ranking 1-nya itu hanya untuk diri sendiri, tidak dikenal oleh orang lain. Jadi ranking 1 lah dalam pelayanan dikenal oleh masyarakat banyak. Nah, seperti itulah ilustrasi saya bahwa memberikan jawaban ke Bapak bukan jawaban yang sempurna, tapi how you find the answer and how you show me, how you tell me, and how you make me believe in your answer. Itu yang paling penting. Bagaimana cara kalian meyakinkan saya tentang jawaban-jawaban atau masalah-masalah yang kalian sampaikan ke Bapak. Oke, before closing, kita foto bersama dulu ini pertemuan pertama dihadiri oleh 30 orang. Semua aktifkan kamera ya, bisa pasang senyum paling bagus hari ini. Apa itu? Pertama, layar pertama dulu ya, layar kedua tunggu. Layar pertama dulu. 1, masih ada Sergiono Suramadu, Putri Ayu Matajang on the way ke Rujab, Ardin Salvin. Oke, yang ada saja. 1, 2, 3, capture. Oke, saya kirim di grup WA ya, simpannya di sana, nanti adminnya kasih keluar kalau sudah di-save. Berikut, move to second layer. Layar kedua, siap-siap. Ada Iswandi dan teman-temannya. Terakhir di sana ada Dian, Sam, dan seterusnya. Aktifkan Dian, Aspira, Beatrix. Oke, siap? 1. Ada Gloria. Kenapa cuma jari dengan rumput-rumput? Ini mau bertanya ke rumputnya bergoyang, kah? Gloria, gimana kah wajahmu, Gloria? Masa mau di-save di YouTube ini cuma pagar dengan apa ini? Dengan rumputan. Halo Gloria, Gloria. Di mana kau wajahmu, Gloria? Putar kameranya. Oke. Pasang senyum. 1, 2, 3, capture. Oke, Bapak kirim di grup WA-nya ya. Simpan sebagai dokumentasi kita untuk pertanggungjawaban. Luar biasa. IPA 4 hari ini partisipasinya. Ini kelas yang paling banyak pesertanya. Oke, terima kasih ya. Berarti next Friday itu first meeting kita ya untuk materi. Hari Kamis malam Bapak sudah kirimkan apa-apa yang akan kita bahas. Pelajari malam itu atau pagi harinya. Masuk dalam kelas. Ketika Bapak minta untuk berbicara, silakan semuanya kumpul kredit. Mulai berbicara apa yang kalian ketahui tentang materi itu. Ya. Oke. Ingat, soal itu hanya sebagai solusi. Bagaimana caranya kalian untuk bertahan di masa yang susah. Itu menjawab soal. Oke, kita akhiri ya. Saya minta satu laki-laki pimpin doa sebelum kita tutup kelas kita hari ini. Laki-laki. Bapak. Excel. Siapa? Excel. Mana Excel? Junri Korinus. Oke lah. Excel, silakan. Oke, Excel. Excel, Pak. Kenapa saya? Masa mau berbicara sama Tuhan tidak mau. Silakan. Oke, siap. Oke, Excel. Kamera Excel. Hemat data. Oke, Excel, silakan. Sebelum kita mengakhiri perjanjian kita, marilah kita
berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, saya yang pimpin. Marilah kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih kepadamu atas bimbingan dari awal pelajaran bahasa Inggris tadi hingga saat ini. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami yang selanjutnya. Berikanlah kami akal budi, agar kami dapat memahami pelajaran dengan lancar. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Putra dan Juru Selamat kami. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih ya. Oke, salam sehat, jaga kesehatan, dan ingat, selalu bersikap rileks dalam belajar, jangan terlalu serius. Oke ya, see you next time. Oke, Bapak akhir ya. Nanti Bapak kirim link YouTube-nya ke grup ikut yang belum ikut.